Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Aulia Putri Oktavia dari TT 4209. Di sini saya ingin menjelaskan pengerjaan tugas besar Propstat dari nomor 1. Oke. Pertama, soalnya diketahui misalkan peubah acak gabungan X dan Y memiliki fungsi peluang yang dituangkan ke dalam tabel berikut. Nah, di sini udah dikasih tabelnya nih, ketika X-nya sama dengan 0, dia 2/9, ketika Y-nya sama dengan 0 juga 2/9, dan seterusnya. Nah, ada 4 pertanyaan di nomor 1, yaitu yang pertama, A. Tentukan marginal probability untuk peubah acak X dan Y. Oke. Nah, di sini pada poin A, saya menggambarkan ulang tabelnya dengan tambahan total baris dan total kolomnya. Jadi kita tahu berapa jumlah total dari X sama dengan 0, jumlahnya tuh 4/9, dan begitu juga untuk yang Y sama dengan 0, totalnya itu 5/9. Nah, misalnya nih, berarti kalau mau ingin mengetahui total barisnya, berarti tinggal ditambah aja 2/9 tambah 1/9 ditambah 1/9. Nah, hasilnya 4/9. Nah, untuk yang Y sama dengan 0, 2/9, 1/9, 2/9 sama dengan 5/9. Nah, begitu seterusnya. Lalu untuk peubah acak X, dia akan dilambangkan dengan G. Nah, maka peluang X sama dengan 0 sama dengan G sama dengan G 0 sama dengan sigma F 0, Y. Nah, maksudnya berarti X-nya sama dengan 0. Nah, Y-nya ini bisa 0, 1, 2 yang ada di tabel. Nah, jadi sama dengan F 0,0. Nah, pada X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Nah, berarti 2/9 kan. Nah, ketika X-nya sama dengan 0, Y sama dengan 1, maka 1/9. Nah, ketika F 0,2, maka X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 2. Maka kita jumlahkan seperti yang tadi saya bilang, 2/9 tambah 1/9 tambah 1/9 sama dengan 4/9. Lalu begitu juga untuk yang peluang X sama dengan 1, G1 sama dengan sigma F 1, Y. Nah, nanti dijumlahkan, berarti untuk X sama dengan 1 berarti yang total baris yang ini. Nah, 1/9 tambah 1/9 ditambah 1/9 sama dengan 3/9. Oke. Dan pada saat untuk PX sama dengan 2 juga sama. Nah, yang ini hasilnya. Oke. Nah, untuk peubah acak Y ini yang bedanya adalah dilambangkan dengan H. Karena kalau untuk X kan G. Nah, untuk Y ini H. Nah, caranya juga sama. Nah, cuma kita lihatnya ini di total kolom yang saya buat di sini hasilnya. Nah, ketika F 0,0 tambah F 1,0 tambah F 2,0, maka yang ini yang dimaksud. Nah, berarti Y-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 0. Y-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 1. Y-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 2. Nah, hasilnya yaitu 5/9. Nah, begitu juga seterusnya. Lalu, yang B, ditanyakan apakah peubah acak X dan Y saling bebas. Nah, kita tahu sendiri syarat peubah acak yang saling bebas itu apabila peluang XY sama dengan peluang X dikali peluang Y. Jadi hasil yang terdapatkan pada peluang X sama XY-nya itu sama dengan hasil peluang apabila kita mengalihkan peluang X dan peluang Y. Nah, kita misalkan aja nih salah satunya aja nih, ketika X-nya sama dengan 0 dan Y sama dengan 1, maka hasil ini kan yang 1/9. Nah, jadi kita masukkan 1/9 sama dengan ini hasil ketika peluang X-nya sama dengan 0, yang ini yang di total barisnya 4/9 dikali nih 2/9 nih, yang ini sama ini. Nah, ketika dikalikan hasilnya tidak mungkin menghasilkan 1/9 kan, maka 1/9 tidak sama dengan 4/9 dikali 2/9. Maka dapat kita simpulkan bahwa peubah acak X dan Y ini tidak saling bebas. Nah, selanjutnya ditanyakan tentukan EX, EY, dan EXY. Nah, pertama kita tentuin dulu EX-nya. Nah, EX-nya ini berarti kita buat kolom khusus untuk yang X-nya aja. Nah, ketika X-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 1, X-nya sama dengan 2, tadi yang ada di total barisnya ini. Nah, kita buat kolom baru.
kita buat tabel baru. Nah, cara mencari EX-nya kan kita udah tahu nih, EX sama dengan sigma X dikali peluang X. Nah, sama dengan berarti 0 dikali 4/9, 1 dikali 3/9, 2 dikali 2/9, sama dengan 7/9 hasilnya. Nah, untuk EX kuadratnya sama dengan 0 dikali 4/9 tambah 1 dikali 3/9 tambah 2 kuadrat kan hasilnya 4. 4 dikali 2/9. Nah, kita dapat 11/9. Nah, untuk menentukan EY-nya pun sama. Kita masukkan total kolomnya ini, kita buat tabel baru. Lalu kita kalikan seperti tadi. Cara pengerjaannya pun sama. Nih. Oke, hasil EY-nya 6/9, hasil EY kuadratnya 10/9. Nah, di sini kita nyari EXY-nya. Nah, hasil yang kita dapat tadi kita masukkan, kita kalikan, berarti 0 kali 0 kali 2/9 ditambah 0 kali 1 kali 1/9 tambah 0 kali 2 kali 1/9 tambah 1 kali 0 kali 1/9 tambah 1 kali 1 kali 1/9 tambah 1 kali 2 kali 1/9 ditambah 2 kali 0 kali 2/9 ditambah 2 kali 1 dikali 0 tambah 2 kali 2 kali 0 sama dengan 3/9. Nah, yang D tentukan kovarian X dan Y dan ini peluang XY-nya. Oke, berarti untuk kovariansnya rumusnya EXY dikurang EX kali EY sama dengan, kita udah dapat tadi EXY-nya itu 3/9 dikurang EX-nya tadi kita dapat berapa? Ini 7/9 dan EY-nya kita dapat 6/9. Maka kurang lebih hasilnya min 0,185. Nah, kita mencari variansi X-nya dan variansi Y-nya, lalu kita masukkan ke rumus ini sama dengan kovarian X, Y per variansi X dan variansi Y. Ini yang udah ini maksudnya akar dari variansi X dan akar dari variansi Y. Sama dengan kita masukkan nilai kovarian X yang kita dapat di sini, min 0,185 per akar dari 50/81 dikali 54/81. Maka hasilnya kurang lebih min 0,2884. Oke, sekian untuk nomor 1.